Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, selamat datang di podcast kewarganegaraan ini. Perkenalkan, saya Farsah Hafiz Latahyan Kusna, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Teknik Manufaktur. Hari ini saya hadir untuk memenuhi tugas proyek individu saya, kuliah pendidikan warganegaraan dalam format video acara atau podcast singkat. Tema yang saya ambil adalah kewajiban dan hak warga negara, lebih tepatnya mengenai dinamika pelaksanaan hak dan kewajiban antara negara dan warga negara. Saya memilih tema ini karena menurut saya inilah inti dari seluruh hubungan antara individu dan negaranya. Konstitusi kita menjamin hak, tapi apakah kita juga sudah menunaikan kewajiban? Dan apakah negara sudah benar-benar hadir memenuhi tanggung jawabnya? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita bedah bersama dalam podcast ini. Sebelum masuk ke hak dan kewajiban, kita perlu memahami terlebih dahulu siapa yang dimaksud dengan warga negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, warga negara adalah seorang yang secara hukum diakui sebagai anggota dari suatu negara. Pengakuan ini menimbulkan dua konsekuensi yang berjalan beriringan. Pertama, warga negara memperoleh hak-hak dan memperoleh hak-hak dan dijamin oleh negara. Dan kedua, warga negara berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawab tertentu kepada negaranya. Landasan konstitusional pengaturan hak dan kewajiban ini termuat dalam Undang-Undang 1945, khususnya pada pasal kalau nggak salah itu pasal 26 hingga pasal 34. Pasal 26 ini menjelaskan tentang siapa yang dapat menjadi warga negara Indonesia. Kemudian pasal 27 hingga pasal 34 ya, secara rinci mengatur berbagai hak dan kewajiban yang melekat pada setiap warga negara. Undang-Undang Dasar 1945 ini mengatur berbagai kategori hak warga negara. Secara garis besar, hak tersebut dapat dibagi menjadi 4 kelompok besar. Yang pertama itu adalah hak sipil dan politik. Ini mencakup hak atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 1. Kemudian atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dalam pasal 28, pasal 28A hingga 28C merupakan pasal yang sangat penting karena memuat hak asasi manusia secara komprehensif, mulai dari hak untuk hidup, hak atas pengakuan, hak memperoleh keadilan hingga hak kebebasan beragama. Kelompok hak yang kedua adalah hak ekonomi sosial. Di sini kita menemukan pasal 27 ayat 2 yang menjamin hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi setiap warga negara.
lalu pasal 34 mewajibkan negara memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Untuk kelompok yang ketiga adalah hak atas pendidikan, yaitu pasal 31 ayat 1 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Bahkan pada ayat 2 setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintahan wajib membiayainya. Ini bukan hanya hak tetapi juga kewajiban yang dibiayai negara. Dan kelompok keempat adalah hak atas pertahanan dan keamanan. Itu masuk pada pasal 30, menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Oke, berbicara tentang hak tanpa membahas kewajiban adalah gambaran yang tidak lengkap. Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur kewajiban warga negara secara eksplisit. Kewajiban pertama dan yang paling fundamental adalah menaati hukum pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 menyebutkan bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini berarti tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum. Untuk kewajiban kedua adalah ikut serta dalam upaya pembelaan. Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ini tidak selalu dimaknai sebagai kewajiban militer semata, tetapi dalam arti yang lebih luas, menjaga persatuan, menjaga keutuhan NKRI, dan berkontribusi aktif bagi kemajuan bangsa. Untuk kewajiban yang ketiga adalah ikut serta dalam pertahanan dan keamanan, sebagaimana diatur dalam pasal 30. Kemudian kewajiban keempat yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari adalah kewajiban membayar pajak meski tidak disebutkan secara eksplisit dalam pasal-pasal utama Undang-Undang Dasar. Kewajiban ini dipertegas melalui pasal 23A yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Pajak adalah sumber utama pembiayaan negara. Tanpanya layanan publik tidak bisa berjalan. Hubungan antara negara dan warga negara bersifat timbal balik. Artinya bukan hanya warga negara yang memiliki kewajiban, negara pun memiliki kewajiban yang sangat besar pada warganya. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama itu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan yang kedua itu memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam konteks pasal-pasal konstitusi, kewajiban negara ini diwujudkan dalam bentuk penyediaan layanan publik yang merata dan berkualitas, pemenuhan hak pendidikan melalui program wajib belajar dan BOS atau BOS, pemenuhan hak kesehatan melalui program JKN, BPJS, perlindungan hak-hak pekerjaan melalui regulasi ketenagakerjaan, serta penegakan hukum yang
yang berkeadilan dan tidak diskriminatif. Namun dalam kenyataan pelaksanaan hak dan kewajiban ini tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa dinamika dan tantangan nyata yang dapat kita identifikasi. Dari sisi warga negara, masih banyak yang belum sadar akan hak konstitusionalnya sebagai sehingga tidak bisa menuntut hak tersebut secara efektif. Di sisi lain, kesadaran terhadap kewajiban terutama membayar pajak dan menaati hukum masih perlu ditingkatkan. Kepatuhan pajak Indonesia masih relatif rendah dibanding negara-negara di ASEAN. Dari sisi negara, tantangannya adalah memastikan bahwa layanan publik benar-benar menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk di daerah terpencil. Kesenjangan antara warga di perkotaan dan pedesaan itu dalam mengakses pendidikan berkualitas, layanan kesehatan dan infrastruktur masih nyata terjadi. Selain itu, penegakan hukum, layanan kesehatan penegakan hukum yang belum sepenuhnya berkeadilan, di mana hukum dirasakan lebih berpihak kepada yang berkuasa, menjadi salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan negara yang sejati. Pada akhirnya kita perlu memahami bahwa hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang, seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Warga negara yang hanya menuntut hak tanpa menunaikan kewajiban akan melemahkan kapasitas negara dalam melayani. Sebaliknya, negara yang menuntut kewajiban dari rakyat tetapi gagal memenuhi hak-hak dasar mereka adalah bentuk penindasan konstitusional yang diharapkan adalah hubungan yang saling menguatkan. Warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab, serta negara yang transparan, akuntabel, dan hadir bagi seluruh warganya. Itulah penjelasan materi yang ingin saya sampaikan sebagai landasan dalam podcast ini untuk memperdalam materi pemahaman kita ya Mas. Kita dan melihat perspektif nyata dari lapangan. Saya kini mengajak Mas Yadi, seorang warga desa dari Sumedang ya, untuk berbincang lebih lanjut. Selanjutnya saya sudah menyampaikan gambaran umum materi tadi sebagai konfirmasi dari seorang ahli praktisi. Bisakah Mas Yadi menjelaskan secara singkat bagaimana Mas Yadi memandang konsep hak dan kewajiban warga negara dalam konteks konstitusi kita? Tentu dari apa yang sudah disampaikan tadi sudah sangat baik. Tentu apa yang sudah disampaikan tadi sudah menjadi sebuah fondasi yang bagus. Saya ingin menambahkan bahwa teori ketatanegaraan, hubungan antar hak dan kewajiban ini dikenal dengan konsep reciprocity atau timbal balik konstitusi kita. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu konstitusi yang cukup kompetitif dalam mengatur hal ini, terutama setelah amandemen 1999 sampai 2002 pada pasal 28A sampai 28C yang dihasilkan dari amandemen itu merupakan lompatan besar
dari perlindungan HAM di Indonesia. Yang paling penting dipahami adalah bahwa konstitusi adalah batas dan pedoman baik bagi warga negara maupun bagi penyelenggara negara. Itu tadi saya menyinggung adanya kesenjangan antara apa yang tertulis di konstitusi dengan kenyataan di lapangan. Dari pengalaman Mas Yaki ini, seberapa besar kesenjangan itu dan di bidang mana yang paling terasa? jika menurut saya itu kesenjangan itu sangat nyata dan tidak bisa kita tutup-tutupi. Ya, Ambil saja contoh hak pendidikan. Konstitusi menjamin setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Seperti pada pasal 31 mewajibkan pemerintah mengalokasikan minimal 20% dari dana APBN untuk anggaran pendidikan. Namun faktanya di daerah terpencil seperti Papua, NTT atau pulau-pulau yang terluar masih banyak anak yang tidak mengakses pendidikan berkualitas karena keterbatasan infrastruktur, guru, dan fasilitas. Begitu pula di bidang kesehatan. Program JKN BPJS adalah langkah maju yang luar biasa, tapi dalam implementasinya itu masih banyak antrian panjang, fasilitas yang belum merata, dan manfaat yang belum merata dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Kita tadi membahas bahwa kewajiban membayar pajak dan menaati hukum adalah dua kewajiban yang sering terabaikan ya. Dari perspektif Mas Yaki, di lapangan apa yang sebenarnya menjadi akar masalahnya? Untuk akar masalahnya itu mungkin menurut saya ada pada dua hal, yaitu kepercayaan dan pendidikan. Yang pertama yaitu adalah kepercayaan. Banyak warga yang enggan membayar pajak karena mereka tidak melihat manfaat nyata dari pajak yang mereka sudah bayarkan. Yang ketika uang pajak bocor melalui korupsi, ketika jalan yang dibangun cepat rusak, ketika layanan publik masih buruk, maka kepercayaan warga itu terhadap pengelolaan pajak menurun drastis. Ya, Ini adalah lingkaran setan. Negara kurang dana karena pajak rendah, tetapi pajak rendah karena warga tidak percaya kepada pengelolaan negara. Yang kedua yaitu soal pendidikan, kewarganegaraan. Kesederhanaan tentang kewajiban ini seharusnya ditetapkan sejak dini di keluarga, sekolah, maupun lingkungan sekitar. Ini yang masih diperlukan, perlu kita perkuat lebih dalam untuk bersama. Di sisi lain, bagaimana Mas Yaki mengevaluasi pelaksanaan kewajiban negara kepada warganya? Di bidang mana yang sudah baik dan mana yang perlu Mas Yaki perbaikan signifikan? Secara umum itu kita harus akui ada kemajuan signifikan dari program bantuan sosial seperti PKH, Kartu Indonesia Pintar, dan KIP. Adalah bukti nyata bahwa negara berupaya memenuhi kewajiban kepada warga yang rentan. Transformasi digital layanan publik juga semakin membaik. Pengurusan dokumen kependudukan ini kita bisa melakukan secara online di banyak daerah-daerah. Namun yang masih menjadi pekerjaan rumah besar adalah pengakalan hukum, penegakan hukum yang berkeadilan. Masih ada persepsi kuat bahwa hukum tajam ke bawah tapi tumbuh ke atas. Selain itu, perlindungan terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas itu masih perlu pengaturan yang lebih serius dan transparansi anggaran.
negara agar warga benar-benar merasakan manfaat dari uang pajak yang mereka bayarkan juga masih perlu ditingkatkan seperti itu. Bisakah Mas Yaki berbagi satu atau dua contoh nyata ya, baik yang positif maupun yang mencerminkan tantangan terkait dinamika hak dan kewajiban warga negara yang pernah Mas Yaki saksikan atau alami langsung? Ya, mungkin saya ingin berbagi dari dua sisi yang berbeda. Seperti contoh positif, saya pernah berkunjung di sebuah desa di daerah Jawa Tengah yang berhasil menekan angka kemiskinan dalam 3 tahun terakhir. Rahasianya adalah sinergi luar biasa antara warga yang aktif berpartisipasi dalam musyawarah desa menggunakan hak politiknya, sekaligus warga yang taat berkontribusi dalam program gotong royong pembangunan desa. Ini bukti nyata bahwa ketika hak dan kewajiban berjalan beriringan, hasilnya sangat luar biasa. Namun ada juga contoh yang mencerminkan tantangan besar. Kasus pemutusan hubungan kerja sepihak pada buruh pabrik tanpa pesangon yang layak adalah gambaran nyata bahwa hak negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak belum sepenuhnya terlindungi. Negara juga memiliki kewajiban hadir dalam melindungi hak-hak pekerja melalui pengawasan ketenagakerjaan, tetapi implementasinya itu di banyak daerah masih sangat lemah. Ini potret nyata kesenjangan antara norma konstitusi dan praktik yang masih harus kita perjuangkan bersama-sama. Sebagai penutup wawancara kali ini, apa pesan dan rekomendasi konkret dari Mas Yaki khususnya untuk mahasiswa dan sebagai generasi penerus dalam mendorong keseimbangan hak dan kewajiban? Pesan yang saya akan sampaikan mungkin 3. Yang pertama yaitu mulailah dari diri sendiri dan hal-hal kecil yang paling dekat dari diri Anda dengan kehidupan Anda, seperti taat pada peraturan lalu lintas, tidak menyebarkan hoax, menjaga kebersihan lingkungan, dan menghormati perbedaan pendapat. Itu semua adalah wujud nyata kewajiban warga negara yang bisa dilakukan hari ini juga tanpa mengganggu apapun. Yang kedua yaitu untuk mahasiswa khususnya, gunakan posisi strategis Anda sebagai agen edukasi. Banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak mereka, bantu mereka untuk memahami pendapat pelayanan publik yang baik, hak untuk melapor jika diperlukan tidak adil, dan hak untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan. Mahasiswa juga bisa menjadi jembatan yang sangat efektif antara pengetahuan akademik dan kebutuhan masyarakat yang nyata. Dan yang ketiga yaitu jangan berhenti menuntut akuntabilitas dari negara, mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat adalah bagian sah dari kewajiban warga negara yang demokratis. Gunakan saluran yang legal dan konstruktif seperti pemilu, musyawarah, petisi, edukasi publik, dan sosial media yang bertanggung jawab. Negara yang sehat adalah negara yang warganya berani bertanya dan pemerintahnya mau menjawab kritik-kritik dari warganya. Dari penjelasan materi yang saya sampaikan di awal hingga pembicaraan yang sangat berharga bersama Mas Yaki, saya menarik beberapa refleksi penting yang ingin saya bagikan kepada kita semua. Untuk refleksi yang pertama, hak
Kewajiban adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 mengatur keduanya dalam satu nafas yang sama. Ketika warga negara aktif menunaikan kewajibannya, membayar pajak, menaati hukum, eh, dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi, maka negara akan eh, memiliki kapasitas yang lebih besar untuk memenuhi hak dan untuk memenuhi hak-hak warganya. Sebaliknya ketika negara gagal memenuhi kewajibannya, warga negara berhak menuntut akuntabilitasnya melalui cara-cara yang konstitusional. Untuk refleksi yang kedua, sebagai mahasiswa saya sadar bahwa tanggung jawab saya bukan hanya lulus ujian dan meraih gelar. Saya memiliki kesempatan, bahkan kewajiban moral untuk menjadi warga negara yang aktif dan kritis, mendampingi masyarakat sekitar, memahami hak-haknya, mendorong teman-teman untuk berpartisipasi dalam pemilu, dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab adalah beberapa langkah konkret yang saya ambil mulai sekarang. Untuk refleksi yang ketiga, perubahan dimulai dari kesadaran kolektif sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Tujuan mulia negara ini melindungi, menyejahterakan, dan mencerdaskan hanya bisa tercapai jika negara dan warga negara berjalan beriringan dalam semangat bergotong royong dan saling percaya. Negara yang kuat itu bukan dari rakyatnya yang diam, melainkan dari rakyatnya aktif dan pemerintahnya responsif. Sebelumnya terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Yadi atas waktu, wawasan, dan inspirasinya. Semoga podcast sederhana ini menjadi manfaat bagi saya dan bagi kita semua dalam memahami dan menghayati peran kita sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih Mas Yadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.